Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam hangat bagi pendengar semua. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, dan nikmat yang lain-lainnya yang begitu banyak. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak memperoleh syafaat dari beliau di Yaumil Mahsyar. Adapun topik bahasan kita kali ini berjudul Apa Islam itu? Para pendengar yang saya hormati, Islam adalah suatu agama langit atau agama samawi atau agama Allah dengan pengikut sekitar separuh dari penduduk bumi yang tersebar di berbagai belahan bumi. Di 5 benua terbesar di Indonesia, Turki, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Mesir, Suriah, Maroko, Sudan, Irak, Afghanistan, Chechnya, sampai ke benua Eropa, Amerika, Austria, dan Afrika. Disebut agama langit atau agama samawi karena kitab sucinya diturunkan dari langit, seperti kitab suci lainnya yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur, Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, Nabi Isa adalah kitab Injil, dan Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Untuk diketahui bahwa sejak Nabi Adam sebagai orang dan Nabi pertama di bumi ini bersama istrinya Siti Hawa hingga sekarang ini, Allah telah mengangkat 25 rasul sebagaimana disebutkan Al-Quran. Kenapa begitu banyak rasul diutus Allah ke bumi ini? Karena begitu ajaran agama yang dibawa seorang rasul tidak ditaati lagi oleh umatnya, dan rasul tersebut telah tiada, malah dimodifikasi sesuai dengan selera atau kehendak mereka. Lantas Allah mengutus rasul lagi hingga yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa tidak ada lagi rasul sesudah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Al-Quran masih tetap orisinil sampai saat ini, meskipun banyak pihak yang mencoba memasukkannya. Allah telah menjamin akan tetap menjaga kandungan Al-Quran. Para pendengar yang saya muliakan, agama Islam mulai berkembang di tanah Arab, di mana dalam hal ini sekitar 1.000 tahun yang lalu Muhammad diangkat menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama berupa surat Iqra dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira kepada Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Begitulah kira-kira bunyi surat Iqra ayat 1 sampai 5.
Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW ditugaskan menyampaikan ayat Al-Quran, secara bertahap atau sedikit demi sedikit, dan mengajak manusia beriman dan hanya menyembah Allah. Allah ialah Tuhan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka secara otomatis tidak berlaku lagi agama Allah serta ajarannya yang diturunkan sebelumnya. Ayah beliau bernama Abdullah dan wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Ibunya wafat ketika beliau berumur 4 tahun, hingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi ketika umurnya 8 tahun kakeknya wafat. Lalu pamannya Abu Talib yang mengasuh beliau. Setelah dewasa, Muhammad berdagang dengan membawa barang dagangan Siti Hadijah ke Syria. Ketika umur Nabi 25 tahun, beliau kawin dengan Siti Hadijah, janda kaya kota Mekah yang berumur 40 tahun. Ketika umur Nabi 50 tahun, Siti Hadijah wafat di Mekah dalam usia 65 tahun, di mana dalam waktu yang hampir bersamaan wafat pula paman Nabi Abu Talib. Peristiwa ini membuat Nabi sangat berduka sehingga disebut tahun duka. Selama 10 tahun beliau menyiarkan agama Islam di Mekah. Kedua orang itulah yang menghibur dan membela Nabi dari cercaan kaum kafir Quraisy Mekah. Memang tugas Rasulullah sangat berat dalam mengajak masyarakat jahiliyah menyembah Allah. Apalagi Abu Jahal dan Abu Lahab adalah pamannya Nabi yang selalu menghalang-halangi beliau menjalankan tugas kerasulannya. Pendengar yang saya cintai, migranya Nabi ke langit yang ketujuh bersama malaikat Jibril dapatlah menghibur hati yang duka. Pulangnya Nabi membawa oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah solat 5 waktu sehari semalam. Tidak lama kemudian Nabi hijrah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar karena semakin kerasnya intimidasi terhadap pengikut-pengikut Nabi oleh kafir Quraisy, yang belakangan diikuti oleh pengikut-pengikutnya berhijrah ke Habasyah baru ke Madinah. Di sini mereka disambut penduduk Madinah yang telah masuk Islam dengan senang hati. Kaum Muslim Madinah disebut kaum Ansar, dan kaum Muslim yang pindah dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Nabi wafat di Madinah dalam usia 63 tahun. Berarti 10 tahun mengembangkan Islam di Mekah dan 13 tahun menyiarkan agama Islam di Madinah dan seluruh jazirah Arab. Pada waktu itu kota Mekah sudah ditaklukkan kaum muslimin dan mereka masuk Islam. Sebagian besar jazirah Arab sudah bertekuk lutut kepada Islam setelah berjuang menegakkan kalimat Allah, meski masih ada waktu itu sedikit bangsa Yahudi dan tak terkecuali kaum munafikun. Pendengar yang saya hormati, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan ketika Nabi masih berada di Mekah dan setelah hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Seseorang yang mengaku muslim atau muslimah, percaya atau beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Allah, beriman kepada malaikat yang diberi tugas khusus oleh Tuhan, beriman kepada rasul-rasul Allah,
yang bertugas mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata dengan berpedoman pada agama dari Allah. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diberlakukan Allah. Beriman kepada hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Dan beriman kepada takdir atau qadar dan kadar. Yang enam ini disebut rukun inam. Yang enam ini disebut rukun iman. Seseorang yang mengaku beriman wajib melaksanakan rukun Islam yang 5 sebagai manifestasi iman tersebut. Yaitu pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul atau utusan Allah. Kalimat syahadatain ini diucapkan paling sedikit 5 atau 9 kali setiap hari sewaktu melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kedua, mendirikan sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, yakni sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat dengan jumlah total 17 rakaat. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Berpuasa artinya menahan diri dari makan dan minum mulai dari menjelang subuh hingga tiba waktu maghrib, serta meninggalkan semua larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa tersebut. Bagi yang berhalangan puasa di bulan Ramadan, boleh meninggalkan puasanya sebanyak yang tak bisa dilakukan. Tapi setelah Ramadan, nanti mesti diganti atau dikodo sebanyak hari yang ditinggalkan. Keempat, mengeluarkan zakat berupa makanan pokok dan harta atau uang sesuai dengan haul dan nisabnya, sesuai dengan waktu dan jumlahnya. Setiap tahun, zakat fitrah dibayarkan atau dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan bagi semua pribadi, baik dewasa maupun bukan dewasa, laki-laki dan perempuan yang hidup pada akhir Ramadan sebanyak 2,7 kg beras kalau di Indonesia. Kalau di Arab adalah kurma sebagai makanan pokok. Zakat lainnya adalah zakat harta berupa uang dan emas serta penghasilan lain juga dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, baik zakat hasil pertanian, peternakan, gaji, dan sebagainya. Zakat tersebut diberikan kepada asnaf yang 8, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan seterusnya. Kelima adalah melaksanakan ibadah haji pada musim haji bagi mereka yang mampu secara fisik atau tenaga dan kesehatan, serta dana dan pembiayaan serta keamanan. Pelaksanaan ibadah haji adalah di sekitar kota Mekah, yaitu Masjidil Haram di mana ada Ka'bah di dalamnya sebagai kiblat umat manusia, umat Islam. Kiblat umat Islam Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Biasanya para jamaah haji juga ziarah ke makam Nabi di Madinah. Selain itu ada ibadah umrah yang hukumnya adalah sunat dan pelaksananya hanya di Masjidil Haram saja di luar musim haji dengan memulai niat haji atau umrah di mikot seperti halnya pelaksanaan puasa. Kelima hal di atas disebut rukun Islam, yaitu, saya ulang, pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, keempat mengeluarkan zakat, dan kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi seseorang yang mau menjalankan rukun Islam di atas haruslah beriman dulu sesuai dengan rukun iman yang 6 yang disebutkan di atas. Dan saya ulang lagi, untuk
menajamkan pengetahuan kita. Itu pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat. Ketiga, beriman kepada nabi atau rasul. Keempat, beriman kepada kitab suci. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan keenam, beriman kepada takdir atau qadar dan qadar. Orang yang beriman disebut mukmin. Mukminin adalah mukmin laki-laki dan mukminat adalah mukmin perempuan. Orang yang memeluk agama Islam disebut muslim. Muslimin untuk muslim laki-laki dan muslimat adalah untuk muslim perempuan. Selanjutnya, seorang muslim di samping melaksanakan rukun Islam yang 5 sebagai manifestasi daripada rukun iman yang 6, juga harus beramal saleh, yaitu berbuat baik. Seorang muslim harus berbaik kepada sesama manusia, walaupun berbeda agama, berbeda keturunan, berbeda bangsa. Sikap dan tindakannya tidak boleh menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun batin. Jadi, dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk memelihara perdamaian. Karena dalam suatu firman Tuhan disebutkan bahwa Islam itu diturunkan adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi Islam ini adalah rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya bagi yang beragama Islam dan bagi yang tidak beragama Islam, supaya kita saling rukun dan damai untuk kebaikan kita bersama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Salam hormat, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.